Shalom Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh sejenak, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan pujian syukur kita kepada Tuhan, kita berikan penghormatan kepada Allah kita. Kita mau mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhan ku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang mulia. Dengar
besar ya Allah kami, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Allah juga yang telah berkarya menyelamatkan hidup kami, manusia yang harusnya binasa, manusia yang harusnya dihukum, tetapi Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya ajaib Allah kami yang maha agung, Allah kami yang maha besar, dan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, kami sembah, kami mengantarkan segala pujian kemuliaan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu berdiri di hadapan Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang beribadah dari tempat ini, bahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kami mau membawa pujian, penyembahan, ibadah kami kepada Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak layak untuk menghampiri Engkau Allah kami yang maha mulia dan maha suci. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, agar ibadah kami pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu ya Bapa, dalam perenungan kami, di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menaikkan pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca nats pembimbing yang membimbing kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Terambil di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita melewati berbagai masa-masa yang sulit. Kita tidak akan goyah, karena ada tangan Tuhan yang begitu kuat yang menopang hidup kita sampai dengan hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan syukur kita untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kita. Dan sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita menaikkan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Nanti kita akan medley bersama dengan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Mari sambil tepuk tangan kita bersukacita bersama-sama.
Ya Bapa, Engkaulah segalanya di dalam hidup ini. Hidup ini pun adalah milik Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini sampai hari ini. Di dalam segala aktivitas tugas pekerjaan kami bersyukur kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan di pagi hari ini, sebagai tanda syukur kami mempersembahkan persembahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini. Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah hidup kami, Tuhan juga pakai menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah melalui hidup kami, orang boleh melihat Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan tema hanya dekat Allah saja aku tenang. Kiranya kita boleh menyiapkan hati kita, memohon Tuhan lagi melawat kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena benar, hanya dekat dengan Dia saja kita akan merasakan ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama memuji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman Tuhan itulah yang membuat kita tenang, sehingga kita boleh berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kita dapat bertahan, karena Tuhanlah yang menopang hidup kita. Saat badai hidup menerpaku. Tenangkan jiwa
Di dalam segala hal, kami selalu ingin bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan. Sebab anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berbagai peristiwa di dalam perjalanan dan juga pengalaman hidup kami, dalam perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan melalui berbagai pergumulan kehidupan. Namun di dalamnya kami selalu menemukan Engkau tetaplah Allah kami, Engkau tetaplah Bapa kami, kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Meski tatkala kami menilik akan perjalanan hidup kami banyak melakukan kesalahan dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tapi kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih setiamu kami diampuni. Dan secara khusus, tatkala kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami hikmat pengertian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan mampukan kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ubah cara pandang kami, cara hidup kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini sungguh sangat terbatas. Hamba membutuhkan kekuatan urapan kuasa yang daripada-Mu, sehingga waktu anugerah ini tidak berlalu dengan sia-sia. Berkati semua umat-Mu yang akan mendengarkan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Berkati semua sarana yang kami pakai, agar kebenaran firman Tuhan tidak terhalang. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, kuasa, hikmat yang daripada-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap menantikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Ya, apakah ada sukacita? Ya, boleh lihat kiri kanan yang tadi belum salam atau dengan suami, dengan istri. Kalau ada yang belum berdamai, berdamailah sebelum dengarkan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita persiapkan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 62, kita akan mendengarkan Alkitab bersuara. Nanti saya akan komando, Bapak Ibu buka dulu, kemudian kita akan mendengarkan Alkitab bersuara dari Mazmur 62. Nanti saya hitung 1, 2, 3 kita akan mulai mendengarkannya. Baik, apakah sudah? Oke, siap? Kita akan mendengarkannya. Tenangkan hati karena Mazmur ini berbicara perasaan tenang dekat Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bolehkah saya bertanya dengan Bapak Ibu sekalian, apa doa Bapak Ibu tatkala badai seroja kemarin menimpa NTT? Saya ulangi, waktu badai seroja kemarin menimpa kita, apa doa Bapak Ibu tatkala badai, bukan sebelum dan sesudahnya. Jadi saat badai menerpa kemarin, doanya apa? Oke, boleh saya minta satu orang, dua orang maju ke depan. Pak Deki tolong Pak ke depan Pak. Jadi hari ini khotbahnya enggak, ini bagaimana doa waktu itu. Sebelahnya saya minta Ibu Norma maju ke depan Bu. Pakai mic Pak, pakai mic. Ini membantu saya supaya tenang karena ini belum dan sana belum. Silahkan Bu. Oke, anggap aja ini perwakilan ya, perwakilan. Silahkan Pak Deki, apa doa Bapak waktu badai kemarin? Ini doa yang bukan harapan tapi real kondisi pada waktu itu. Silahkan Pak. Doanya adalah supaya badai cepat berlalu Pak. Cepat berlalu. Iya. Itu saja. Itu saja Pak. Boleh tahu isi doanya bagaimana Pak? Isi doanya, aduh Tuhane biar selesai sudah, cukup sudah Tuhane, itu aja. Ya. Itu doa jam berapa Pak? Mulai dari jam 1:30 sampai selesai badai. Doanya lama, itu aja sama. Lama doanya? Pokoknya setengah jam, 15 menit doa lagi. Doa lagi ya? 15 setengah jam doa lagi. Luar biasa. Begitu terus ya. Oke, siapa yang sama dengan Pak Deki? Angkat tangan yang sama. Oke, makasih Pak, tetap berdiri dulu. Ibu, bagaimana sebagai orang tua? Ya. Waktu itu doa Ibu apa? Hampir-hampir sama dengan Pak Deki. Hanya bisa berdoa saja. Seperti hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan waktu itu kita hanya bisa berdoa. Minta ampun dengan Tuhan. Sepanjang badai itu berapa jam tidak tidur, hanya berdoa. Kata-kata yang diucapkan hanya, Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolong badai ini cepat lewat, berhenti.
Hanya minta Tuhan yang memberhentikan, karena kita percaya bahwa kuasa sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada lain. Jadi memang luar biasa. Oke, makasih Bu. Satu pertanyaan lagi, mulai Pak Deke lagi. Pak, sebelum badai dan sesudah badai, kira-kira rasa doanya beda atau sama? Sebelum badai memang tidak berdoa, Pak. Tidak berdoa. Iya. Iya. Tapi begitu badainya mulai menakutkan baru berdoa. Oke. Ya, setelah badai sombong lagi, tidak berdoa lagi. Ya. Jadi kira-kira kalau begitu mau dikirim badai lagi? Oh jangan, Pak. Ampun, tobat. Oke, silahkan Ibu Norma. Pertanyaan yang sama, sebelum badai, hari-hari sebelumnya dan sudah badai, rasa doanya sama atau tidak? Ya namanya setiap malam sebelum tidur berdoa, minta perlindungan Tuhan. Maksud saya dari segi misalnya kesungguhan, teriakan atau apa itu beda enggak? Memang beda. Beda ya. Beda. Karena Jadi lebih bagus di saat badai ya. ya di saat badai itu memang sungguh-sungguh, Jadi tidak mau main-main. Jadi mau badai lagi. Tidak. Minta ampun. Iya. Baik, oke, terima kasih Pak Deke Ibu Norma. Tepuk tangan dulu Pak Deke Ibu Norma. Ya. Setiap kita punya doa beda-beda bukan? Tapi dari beberapa rekan, teman dan juga jemaat yang saya ketahui, ranking tertinggi waktu badai itu adalah Tuhan ampuni dosa saya. Siapa yang minta ampun? Semua minta ampun ya, karena itu kita sadar akan kesalahan kita. Tapi unik juga, ada yang sangat bersyukur di saat badai. Karena dengan badai ada keluarga yang damai. Jadi kalau Bapak Ibu ribut, minta badai, rupanya jadi damai. Macam-macam ya. Jadi di tengah gejolak seperti itu, tetap ada hal yang baik yang dapat kita nikmati. Di dalam situasi seperti itu kita tetap belajar. Ya. Ada juga doa yang lucu. Ya, ada seorang yang berkata, seluruh doa dari A sampai Z saya ucapkan, Pak. Enggak tahu apapun, semua saya ucapkan. Ada juga yang tidak tahu harus berkata apa-apa, diam. Enggak tahu harus berbuat apa, hanya diam saja. Enggak tahu harus berbuat apa, penyerahan penuh. Bermacam-macam reaksi. Ya. Kemudian ada juga yang ketakutan. Ada juga yang lucu. Tuhan tolong pindahkan badai ini ke tempat ini. Pindahkan dari Kuanino ke wali kota. Kasihan orang wali kota, tolong jangan sembarangan pindahnya. Iya, ada yang berdoa seperti itu, Tuhan tolong pindahkan badai ini. Pindahkan dari NTT ke Ambon. Kasihan ya. Ya, jadi masalah di Kupang jangan dibawa ke Ambon. Kasihan Ibu Elsa nanti ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi di saat badai kita banyak belajar segala hal, kemudian kita bisa melihat ini saya. Ya. Itu aslinya kita. Ya, itu yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa Mazmur 62 ini bukan di saat badai seroja menimpa, tetapi badai di dalam keluarga. Ya. Badai di dalam keluarga yang sangat sulit sekali. Seorang raja yang bernama Daud menghadapi satu badai di dalam hidupnya, yaitu dia mendapatkan ancaman kudeta dari anaknya yang bernama Absalom. Menurut Bapak Ibu lebih kuat badai mana? Badai seroja atau ancaman kudeta dari anak sendiri? Yang milih badai seroja tolong angkat tangan. Yang milih yang lebih sakit badai dari keluarga sendiri? Itu yang paling berat ya, karena lama sekali. Paling tidak masalah yang dihadapi Daud ini hitungan tahun. Antara Daud dengan Absalom, antara anak dengan orang tua pernah tidak berbicara selama 2 tahun. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Daud sendiri sebagai seorang ayah.
Kalau Bapak Ibu meneliti membaca bagian firman Tuhan ini, badai yang dihadapi oleh Daud tidak lepas dari kesalahannya. Kesalahan pertama, Daud menikah lebih daripada satu istri. Kedua, Daud melakukan perzinahan sehingga ada hukuman baginya. Yang ketiga, sebagai seorang ayah, Daud tidak bijaksana. Karena Bapak Ibu sudah tahu kisahnya bahwa anak Daud dari istri yang berbeda, namanya Amnon dan Tamar. Amnon memperkosa Tamar, adiknya sendiri dari ibu yang berbeda, tapi ayah satu, yaitu Daud. Nah, Amnon ini adik dari Absalom. Waktu kejadian Amnon melakukan terhadap Tamar ini, Bapak Ibu sekalian, Tamar ini adik Absalom. Nah, waktu itu dilakukan, Daud tidak menegur, dia hanya marah. Kemudian membiarkan, Absalom tidak diajak berbicara. Sehingga Absalom itu menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan terhadap saudaranya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kisahnya di dalam kitab Samuel, dia membunuh saudara-saudaranya. Kemudian dia merencanakan sebuah kudeta, bagaimana mengambil alih kekuasaan dari ayahnya yang bernama Daud. Jadi kita bisa menilik badai di dalam hidup kita bisa terjadi karena kesalahan yang kita lakukan. Tetapi yang paling penting adalah perubahan, pertobatan, pembaharuan di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 62 ini, Bapak Ibu sekalian, Daud berubah. Dia menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita akan melihat 3 hal penting di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ialah Daud memilih untuk tetap dan makin percaya kepada Allah. Bapak Ibu lihat ayat kuncinya. Ya, ayat kuncinya ada 4 kali. Kata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Bapak Ibu sekalian, 4 kali kata hanya di dalam Alkitab yang kita baca di sini ada 6 kali. Tetapi dalam pengertian yang positif ada 4 kali. Hanya dekat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kata hanya di sini, kata hanya di dalam Alkitab kita, iya, tolong yang belakang itu di ini aja, biar tetap jangan berubah ya. Ada 4 pengertian kalau kita melihat di dalam Alkitab kita hanya dekat Allah saja. Tetapi dalam teks aslinya Bapak Ibu sekalian tidak ada kata dekat. Nanti Bapak Ibu cek di dalam Alkitab, di dalam teks bahasa Ibraninya kata dekat itu tidak ada. Tetapi terjemahkan langsung hanya Allah saja, atau dalam teks aslinya hanya pada Allah saja, hanya di dalam Allah saja. Nah, memang terjemahan di dalam Indonesia menggunakan kata dekat karena kata itu dikatakan hanya menuju kepada Allah. Makanya bahasa Indonesia tidak salah juga menerjemahkan hanya dekat Allah saja. Tapi pengertiannya sungguh lebih dalam lagi, karena hanya di dalam Allah, hanya pada diri Allah kita mendapatkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh-sungguh sangat menolong kita untuk mengerti bagian firman Tuhan ini dengan lebih baik lagi. Jadi kita dapat melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi hanya dekat Allah, menuju Allah. Yang kedua, hanya pada Allah, itu pengertiannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah penegasan. Hanya satu-satunya, hanya di dalam Dia. Dan kata ini juga memiliki pengertian lain, sesungguhnya. Sesungguhnya hanya pada Allah, sesungguhnya hanya Dia saja sumber ketenangan. Hanya dekat dengan Allah, hanya di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini dia memiliki 3 pengertian yang lain lagi. Hanya dekat pada Allah itu memiliki pengertian ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Ya. Saya tidak melihat yang
di belakang, jadi saya di sini saja. Jadi ini berbicara tentang keselamatan. Ya, berbicara tentang keselamatan sebenarnya ini. Nah, kemudian yang kedua itu berbicara tentang gunung batu. Kemudian yang ketiga itu kubu pertahanan. Nah, kata ini diulang begitu Bapak Ibu, ditegaskan keselamatan, gunung batu, kubu pertahanan. Ini berbicara tentang bagaimana kekuatan kedekatan dengan Allah itu, yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita kemenangan. Jadi kalau kita memikirkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh cara kita, hubungan kita, relasi dengan Allah bisa kita perbaharui. Nah, sekarang kita melihat kata hanya di sini, dalam pengertian positif itu artinya hanya satu-satunya penyelamat, hanya Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bandingkan dengan ayat yang berikutnya di bawah, ayat 5 dan 10, itu digunakan kata hanya juga. Tapi itu dalam pengertian lawan daripada ayat 2, 3, 6, dan 7. Kalau ayat 2, 3, 6, dan 7 itu satu-satunya penyelamat, itu berbicara tentang kekuatan, kebesaran, kemuliaan, kubu pertahanan, sesuatu yang tidak mungkin goyah. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai dan ayat yang ke-10, beda sekali. Hanya angin saja, bahkan lebih ringan daripada angin. Pengandalan manusia, pengandalan harta benda, pengandalan kedudukan, itu hanya menghasilkan sebuah kesia-siaan. Jadi kata hanya di dalam Alkitab, kedekatan kepada Allah, dalam terjemahan bahasa Ibrani itu dumiyah. Iya. Sungguh ini membawa kita kepada sebuah orientasi, kita pikir baik-baik bahwa hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan di dalam kita menghadapi berbagai peristiwa di dalam hidup kita. Ada yang tahu ini gambar apa? Gloria tahu enggak? Enggak tahu ya? Ada yang tahu? Makasih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini namanya bahasa Ibraninya safan, atau dalam bahasa nama binatang ini disebut juga hirak. Mirip seperti tikus ya. Mirip seperti tikus. Nah, tetapi di dalam Alkitab, Amsal 30 ayat 26 berkata begini, pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, kata pelanduk itu, saya juga heran, memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pelanduk, tapi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sapan atau hirak. Ya. Nah, ini binatang ini kecil, lemah, rentan terhadap musuh. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di bagian gambar pertama, mereka itu punya rumah yang kuat. Biasanya suka membuat rumah di tepi-tepi jurang atau bukit karang, kemudian mereka masuk ke dalam lubang-lubang itu. Sehingga tatkala musuh menyerang mereka, mereka memiliki perlindungan di dalam batu yang kuat, jadi susah dikejar oleh musuh. Sama seperti ini anak-anak mereka, ya, ada di sini. Ibu email sama Ibu Ike kalau mau lihat dari silahkan, kasihan nanti tertinggal. Ya, baik. Di sini gambarnya kita lihat nih anak-anaknya lucu-lucu ya, kecil binatang hirak, tapi mereka punya kekuatan perlindungan di dalam bukit batu. Ini sama seperti kita. Kita ini rentan, kita ini lemah. Kita sama seperti kata Amsal, seperti hirak atau safan itu. Tapi kita kuat kalau kita memiliki perlindungan di dalam tubuh. Kita kuat karena ada gunung batu keselamatan. Kita kuat karena ada kubu pertahanan, bukan karena kita. Pada dasarnya kita lemah. Pada dasarnya kita mudah goyah, pada dasarnya kita mudah jatuh, pada dasarnya kita mudah diserang. Pertahanan kita, perisai kita hanya ada di dalam Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, pilihlah
untuk dekat kepada Tuhan. Tetapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah pilihan. Sekarang kita melihat berikutnya, yang kedua. Menetapkan hati untuk tetap tenang meski berada di masa penantian atau di ruang tunggu. Menariknya Bapak Ibu sekalian, kata ini di dalam Mazmur 62 itu berbicara seperti kita berada di ruang tunggu. Ya. Kata tenang di sini, kata tenang Bapak Ibu sekalian, bayangkan kemarin Gloria membuat playernya yang ada di dalam grup, hanya dekat Allah saja aku tenang, kemudian backgroundnya gambar laut atau danau atau telaga. Kata ini sama, kata tenang itu sama seperti danau atau telaga atau laut yang dalam keadaan tenang, tidak ada riak. Jadi kata tenang itu teduh, silent, nyaman, tenang. Tetapi dalam masa ketenangan itu menunggu. Perhatikan ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Berada di ruang tunggu. Ada seorang teman menuliskannya di sini, ruang tunggu itu sama seperti kita menunggu saudara kita atau keluarga kita yang sedang dioperasi. Operasi besar dan kita berada di ruang tunggu di rumah sakit dan kita dalam keheningan menantikan apa yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata tenang di sini, pergumulan kita belum selesai. Badai seroja itu masih menerpa kita. Badai hidup itu masih menerpa kita. Tapi Alkitab berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tetapkan hati untuk datang dekat kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, kata tenang itu dalam pengertian hening, tidak berombak, menantikan sesuatu, harapannya pada Tuhan. Kemudian hati yang tenang itu artinya percaya bahwa Tuhan akan berbuat. Bukan tidak percaya, tetapi percaya Tuhan pasti akan berbuat. Ini terjadi karena pengenalan kita akan siapakah Tuhan, gunung batu keselamatan kita. Kemudian yang ketiga, percaya Tuhan itu sumber pengharapan. Jadi tetapkan hati meskipun kita berada di ruang tunggu atau di masa penantian. Selama kita hidup di dunia ini, kita sebenarnya berada di ruang tunggu. Banyak kebisingan, banyak pergumulan, banyak kesusahan, banyak tekanan, banyak badai hidup menerpa hidup kita. Tetapi kita di dalam Mazmur ini, kita belajar tetap tenang meskipun kita berada di ruang tunggu. Operasi itu belum selesai. Pergumulan itu belum selesai. Mengapa dibutuhkan ketenangan? Karena ini berbicara tentang deklarasi iman. Sama seperti Daniel 3 ayat 17-18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kata tenang ini Bapak Ibu sekalian, entahkah doa dikabulkan, entahkah tidak dikabulkan, iman kita tidak berubah. Ini deklarasi iman kita kepada Tuhan. Sebuah kekuatan di tengah badai yang menerpa hidup kita. Kemudian kata tenang ini juga dinasihatkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu dekat, karena itu puasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu membuat kita fokus untuk berdoa. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang waktu badai kemarin sempat renungan? Merenungkan firman Tuhan, berdoa dengan tenang. Jam 1 lebih saya kirim tentang puasa doa, ada yang baca, kemudian ada yang tidur sesudah itu. Yakin percayakan puasa Tuhan. Ada yang tidur ya, berkata saya yakin puasa doa, jadi tidur aja di tengah badai. Bagus itu. Ya.
nggak ada di sini ya. Mana dia? Oh, ada di belakang sana. Setelah dikirim renungan dia berkata, saya yakin, kemudian tidur. Sementara yang lain begadang sampai subuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, iblis suka kita gelisah. Iblis suka kita tidak tenang karena kita kehilangan orientasi dan fokus di dalam. Iblis suka membawa kita kepada ketakutan. Tapi kalau kita tenang, maka kita punya kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita sesudah hari pertama, hari Senin subuh, Selasa, Rabu, ada yang belum tenang saat teduhnya. Ada yang masih dak-dikduk jantungnya. Ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah bisa tenang menikmati relasi dengan Tuhan. Takut, gugup, grogi, waspada itu wajar. Jangan kita berpikir tenang itu kemudian kita seperti orang flekmatik, ada bom, yang lain lari, ya lihat saja, oh ada bom. Itu orang flekmatik gitu. Iya. Itu berbahaya, jadi cepat bertindakan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah warning kehidupan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11, hidup kita itu rapuh seperti angin. Kedudukan, jangan mengandalkan kedudukan atau kemuliaan digunakan dalam ayat 10 sampai 11. Kemudian jangan berpaut kepada harta. Sebuah peringatan kepada kita. Di saat peristiwa kemarin kita dapat melihat bahwa yang kita rindukan itu adalah keselamatan kita. Mau tinggalkan semuanya nggak apa-apa, mau rusak rumah, mau terbongkar semua atapnya nggak apa-apa. Yang penting saya selamat. Itu bisa diperbaiki, bisa didapatkan, mungkin walaupun pelan, walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting kita selamat. Ya, semua yang kita miliki itu tidak ada artinya. Jadi Mazmur ini juga memberikan kita peringatan, hidup itu rapuh. Sama seperti Sapan dan Hirak tadi itu. Kemudian jangan sampai kita mengandalkan kedudukan atau kemuliaan di dalam hidup kita. Kemudian hati-hati kalau kita berpaut kepada harta. Semuanya akan lenyap, hanya barang yang fana di dunia. Nah, kemudian yang terakhir, ini dia. Mencurahkan hati kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Kemudian Selah. Bapak Ibu sekalian, kita di zaman sekarang ini, di tengah-tengah kebisingan hidup kita. Kita lebih banyak kalau ada masalah pergumulan keluar di status. Di Facebook, Instagram, Twitter, di Line dan sebagainya, keluar status. Kita curhat kemudian orang lain tahu. Ya, kalau boleh saya nasihatkan, coba kurangi curhat di media massa. Belajarlah curhat kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 62 ada 2 kali kata Selah. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab ini. Waktu yang pertama kita lihat waktu dia menggunakan kata Selah di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di situ dia mencurahkan isi hatinya. Mengungkapkan bahwa ada rencana kudeta. Mengungkapkan ada orang yang dekat tetapi memiliki maksud yang jahat. Kemudian dia berdiam. Kata Selah itu kalau di dalam lagu itu opportune. Atau kalau di dalam teks bahasa Ibrani itu artinya diam kemudian tunduk menyembah kepada Tuhan. Kemudian kata ini juga menggambarkan bahwa kita itu, Selah itu kita membiarkan Roh Kudus berbicara. Kemudian mengubah sudut pandang. Sesudah membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 muncul kata Selah. Kemudian ayat yang ke-6 dan seterusnya, sikap Daud berbeda, cara pandang Daud berbeda.
Waktu kita berhenti dari segala kesibukan kita, merendahkan diri, bersekutu dengan Tuhan, walaupun mungkin kita mengungkapkan kekesalan atau emosi hati kita, berdiam dirilah menantikan apa kata Tuhan. Kemudian cara pandang kita akan berbeda. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, itu ditutup dengan kata Selah juga. Kata ini tidak dibaca, ini seperti tanda koma atau tanda berhenti. Kemudian berikutnya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, sudut pandangnya berbeda. Hanya angin saja, bahkan mereka lebih ringan daripada angin. Kemudian dia melihat kebesaran Tuhan, melihat keagungan Tuhan, melihat bahwa Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan yang adil. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah kebisingan, di tengah pergumulan, di tengah kesibukan kita, di tengah tantangan kita, berilah waktu supaya kuasa Tuhan berbicara kepada kita. Dengarkanlah suara Tuhan dengan baik di dalam seluruh kehidupan kita. Rahasia ketenangan batin itu kita dapatkan pertama di dalam bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Makanya hari ini saya juga menantang Bapak Ibu sekalian yang belum ikut kursus Kairos ataupun kelas pemuritan. Belajarlah bertumbuh. Minggu depan kita akan mulai jam 7 malam. Perhatikan ayat yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini rahasia bagaimana kita mendapatkan ketenangan di dalam batin kita. Kedekatan kepada Allah, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Mazmur 84 ayat 11, Bapak Ibu mungkin hafal, mungkin ingat. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kemudian Amsal 3 ayat 5 sampai 6 itu berbicara, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada kemampuanmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Kemudian kalau kita memperhatikan di sini penyerahan diri kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Atau dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau, Dia yang akan bertindak, Dia yang akan melakukan sesuatu untukmu. Banyak bagian firman Tuhan kalau kita berbicara tentang penyerahan ini. Nah, Mazmur 62 ini Bapak Ibu sekalian dipraktekkan dalam keheningan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengaplikasikan Mazmur ini di dalam kehidupan sehari-hari, milikilah persekutuan dengan Tuhan di dalam keheningan. Mazmur ini biasanya digunakan mereka tenang, kemudian semalam-malaman bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup, menikmati ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini Bapak Ibu sekalian dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini sudah lama sebenarnya. Saya sudah pernah sampaikan entahkah di sini atau di tempat lain. Pada suatu hari ada seorang tukang, kepala tukang, jamnya jatuh, jam tangannya jatuh. Di antara serbuk, di antara selak-selak kayu. Kemudian mereka bongkar, tempatnya nggak ketemu juga jam itu. Jam itu jam kesayangannya dan dia sangat suka karena orangnya disiplin terhadap waktu. Sesudah sekian lama dicari, kemudian mereka menyerah dan mereka tinggalkan tempat itu. Mereka menyingkir. Sewaktu mereka mencari itu ada seorang anak kecil memperhatikan mereka. Kemudian setelah mereka menyingkir, anak kecil itu mendekat. Dia mendekat, kemudian dia konsentrasi. Dia kemudian mencari, kemudian dia dapat dengan mudah jam. Kemudian dia bawa kepada bos tukang ini. Kemudian kepala tukang ini berkata, bagaimana cara kamu mendapatkannya? Sedangkan kami tadi sudah cari sana sini nggak dapat. Dia berkata, waktu bapak-bapak semuanya pergi, saya hanya duduk dan saya menyendengkan telinga saya, konsentrasi mendengarkan bunyi tik tik, bunyi detik jam. Mungkin kalau anak milenial bunyinya tik tok sekarang. Jadi dia mendengarkan bunyi itu, kemudian dia berkata, setelah saya mendengarkan di dalam keheningan, dengan mudah saya kemudian mendapatkan.
Mazmur 62 ini dipraktekkan di dalam keheningan. Waktu Bapak Ibu menghadapi badai, kesulitan hidup, tenangkan emosi kita. Tenangkan rasa amarah kita. Tenangkan kerinduan kita untuk menantikan jawaban. Dengarkan kata Tuhan. Dalam relasi yang hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita akan menemukan sudut pandang yang berbeda. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Tenangkan hati. Sementara Ibu Ira akan mempersembahkan sebuah pujian. Pujian ini Bapak Ibu sekalian berbicara hanya dekat Allah. Aku tenang. Kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa menenangkan diri di tengah berbagai pergumulan. Meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu dengan sikap berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar kita tenang hanya dekat Tuhan saja. Hanya dekat Allahku, setenang hatiku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu, mari kita dekat dengan Allah saja. Hanya pada Tuhan ada kekuatan, hanya pada Tuhan ada perlindungan, hanya pada Tuhan ada keselamatan. Tenangkan hatimu, karena Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Sebagaimana Mazmur 62. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu ini. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Sungguh indah bersama Tuhan apabila kita tetap tenang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini kepada kami. Kami semua umat-Mu, baik yang ada di gereja ini, di rumah, di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia, bahkan di dunia ini, hidup di tengah dunia yang berdosa. Ada banyak peristiwa alam, ada banyak serangan dari kejahatan maupun kuasa kegelapan yang bisa melemahkan ataupun menggoyahkan kami. Tapi kami bersyukur bahwa ada Tuhan, gunung batu keselamatan kami, kubu pertahanan kami, dan Engkau memberikan suatu ketenangan, damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Sebuah ketenangan yang bukan didapatkan dari hal-hal yang berada di luar, tetapi dari hati yang dekat bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk semua kami, semua orang percaya di muka bumi ini, dan secara khusus kami yang ada di NTT dan juga secara khusus lagi di gereja ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk kembali makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan saja tatkala badai menyerang kami, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami supaya kami bertumbuh makin kuat, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami sekalian agar kami memiliki sebuah kerinduan yang dalam untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk makin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran, maka perspektif kami, cara pandang kami terhadap pergumulan, terhadap masalah itu pasti akan berbeda. Hamba berdoa ya Tuhan untuk semua kami yang sedang menghadapi pergumulan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah apapun yang kami hadapi. Biarlah kami menanggapinya, meresponinya, melihatnya bukan dengan cara pandang kami, tetapi dengan cara pandang yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kami. Engkau berfirman bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Bahkan Engkau mempersiapkan kami umat-Mu untuk menjadi alat-Mu di tengah dunia ini, menjadi berkat. Bahkan Engkau menuntun kami hingga kepada kekekalan. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati sekalian umat-Mu di dalam setiap pergumulan, permasalahan yang dihadapi. Biarlah kami makin meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan, berserah sepenuhnya. Walaupun mungkin kami sedang berada di ruang tunggu, pergumulan kami belum dijawab, harapan kami belum tercapai, tapi biarkanlah kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Tolong kami agar kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki hasrat kerinduan yang kuat untuk bertumbuh mengenal Tuhan dengan belajar kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Tolong kami agar tiap hari kami juga memiliki waktu untuk hidup tenang di dalam Tuhan. Karena disitulah kami berdoa, karena disitulah iman kami makin diteguhkan, karena disitulah kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bagi gereja-Mu di dalam tugas pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan juga akan memberkati kami. Untuk pelayanan kursus Kairos yang terakhir pada hari ini, di dalam rangkaian dari bulan lalu, Tuhan kami rindu Tuhan menolong agar semuanya berjalan dengan baik. Sarana prasarana yang kami pakai juga semuanya berfungsi dengan baik. Semua teman yang ikut kursus Kairos hari ini Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, dan biarlah mereka dapat mengambil komitmen apa yang harus dilakukan di dalam mengemban misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk pelayanan di tiap-tiap komisi, untuk pelayanan di dalam kelompok-kelompok pemuritan, doa kami Tuhan juga memberkati. Begitu juga dengan pemulihan-pemulihan yang ada di kota kami di provinsi ini Tuhan, pasca angin Seroja beberapa waktu yang lalu, baik itu sarana listrik, air, dan juga untuk jaringan internet dan juga pemulihan yang lain. Begitu juga dengan trauma-trauma yang dialami.
anak-anak kami juga yang bergumul juga di dalam studi mereka. Doa kami Tuhan menolong, dan biarlah setiap pribadi dapat melihat lagi bahwa sesungguhnya Engkau tetap Allah yang agung, yang berkuasa atas peristiwa yang terjadi di tengah alam semesta ini. Tidak ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Tuhan dapat menaklukkan semuanya. Bahkan kekuatan iblis, kekuatan serangan jahat pun Tuhan dapat taklukkan, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa yang sanggup menolong kami. Tuhan, terima kasih, kami yang kecil, lemah dan hina ini menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di minggu-minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, dan di dalamnya kami makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami tatkala kami gagal, ampuni kami jikalau kami mengeluh, ampuni kami jikalau kami mudah putus asa dan kecewa, ampuni kami jikalau kami putus pengharapan. Kami rindu kekudusan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Kami bawa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan yang engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, ketenangan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom. Warta jemaat bagi kita sekalian, baik bagi jemaat yang berada di gedung gereja maupun jemaat yang mengikutinya secara online. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami dengan senang hati menyambut dan mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk beribadah bersama dengan kami. Kursus Kairos merupakan kursus hari terakhir hari ini, tanggal 18 April 2021 yang dimulai pada pukul 13 hingga pukul 19 WITA. Untuk kelas pemuridan baru akan dibuka pada minggu depan, tanggal 25 April 2021 pukul 19 atau jam 7 malam, dan peserta dapat menghubungi hamba Tuhan, dalam hal ini Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, di mana untuk kursus ini kita juga akan dibantu dengan buku panduan, yaitu dengan kita dapat menyisihkan untuk biaya sebesar Rp35.000. Baptisan dan CD akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021. Dan kami juga berterima kasih dari masyarakat dampak banjir bandang dan badai Seroja untuk Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani yang telah memberikan pelayanan kasih di tempat ataupun di lokasi masyarakat atau terlebih di posko penerima posko bencana di Kecamatan Kupang Timur. Sebagai informasi, memang secara data baru terekap. Kemarin itu sempat kedatangan menteri. Jadi membayangkan itu badai Seroja itu hanya terjadi di daratan Flores, tetapi untuk di Kupang Timur itu baru mereka menyadari kejadiannya mulai tanggal 4. Banjir bandang itu kejadiannya jam 3 siang. Kami tidak membayangkan kalau badai itu terjadi, maksudnya banjir bandang itu terjadi pada malam hari. Puji Tuhan, karena banjir bandang itu terjadi pada siang hari. Seperti yang tadi Pak Pendeta sampaikan, kami juga orang tua kami mengalami itu. Jadi dua case, satu itu adalah banjir bandang, yang kedua adalah badai Seroja. Jadi dua case itu yang dialami. Puji Tuhan, di tempat orang tua kami di Kupang, khususnya di Desa Tuapukan, tidak ada korban jiwa. Dan yang terakhir, terima kasih untuk semua itu, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.